Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas 1 Almira Putri Aida NPM 1810104044. Yang kedua ada Fitra Aisyah Awahah dengan NPM 1810104046. Dan yang ketiga ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan teori. Berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntansi sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Pada dasarnya tidak ada ukuran yang pasti terhadap kualitas tersebut, karena akuntansi memang bukan bersifat matematis yang memiliki objektivitas mutlak. Sehingga dalam akuntansi banyak terdapat perbedaan konsep yang diajukan oleh para teoritis yang seringkali bersifat tidak saling menguntungkan. Dengan kata lain, banyak ahli akuntansi yang setuju untuk tidak setuju dalam berbagai hal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sampai sekarang terdapat banyak interpretasi yang berbeda terhadap teori dan praktek akuntansi. Beberapa interpretasi tersebut yaitu 1. Akuntansi sebagai catatan historis, menganggap bahwa akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Yang kedua ada akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang telah diolahnya kepada pihak yang lain. Pihak yang lain di sini dapat berupa para investor atau para pemegang saham. Selanjutnya itu ada akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Artinya yaitu menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk pengambilan keputusan. D yaitu penentu standar akuntansi adalah proses politik. Artinya, manajer seringkali melobi pembuat standar akuntansi dengan maksud agar standar akuntansi yang dihasilkan dapat melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. Manajemen umumnya akan melobi agar standar yang dihasilkan dapat meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi beban pajak, dan mengurangi biaya pembukuan. Dengan demikian, standar akuntansi merupakan hasil dari proses politik, bukan efisiensi teknis. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sebagai mitologi, di mana sistem akuntansi sebagai sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Dengan demikian, akuntansi akan digunakan sebagai alat untuk kepentingan justifikasi, rasionalisasi, dan legitimasi keputusan yang akhirnya melayani kepentingan individu lainnya. Selanjutnya yang F yaitu ada akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan, di mana akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakainya. Yang G ada akuntansi sebagai barang ekonomi, di mana akuntansi sebagai perangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Dikeluarkannya standar akuntansi akan menimbulkan biaya tertentu dalam perusahaan. Dikeluarkannya standar akuntansi akan menimbulkan biaya tertentu dalam perusahaan. Regulasi menentukan siapa yang menanggung biaya tersebut dan menikmati manfaat dari regulasi tersebut. Selanjutnya itu ada H, akuntansi sebagai komoditi sosial, di mana akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan kelompok tertentu. Angka yang dihasilkan akuntansi mempengaruhi tingkat investasi, sehingga mempengaruhi perkembangan dari perusahaan tersebut. Yang I yaitu akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Selanjutnya itu ada J, akuntansi sebagai klub sosial, di mana prinsip, standar, dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan akuntansi. Kelompok tersebut menciptakan budaya profesional dan meningkatkan monopoli terhadap pengetahuan profesional. Profesi akuntan akan terus membangun kesan yang baik
dari masyarakat akan kompetensi profesi mereka. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teori? Istilah teori sering digunakan secara berbeda. Teori seringkali dinamakan dengan hipotesis atau proposisi. Proposisi adalah kalimat indikatif atau pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Jika proposisi dikaitkan dengan pengujian empiris, maka proposisi tersebut disebut dengan hipotesis. Proposisi menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu satu, proposisi a priori, di mana pernyataan yang nilai kebenarannya dapat ditentukan dengan penalaran murni atau dengan menganalisis dari kata-kata yang digunakan. Proposisi ini sering disebut proposisi analitik yang sering digunakan dalam matematika. Contohnya yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4, atau segitiga memiliki 3 sisi. Yang kedua yaitu proposisi posteriori, yaitu pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya realitas di alam nyata. Contohnya yaitu lampu lalu lintas menyala merah, berarti waktunya untuk berhenti. Proposisi ini juga sering disebut sebagai proposisi sintetik atau empirik dan sering digunakan sebagai dasar penyusunan teori di bidang ilmu pengetahuan empirik seperti fisika. Bentuk sederhana dari teori adalah pernyataan terhadap suatu keyakinan yang dinyatakan dalam bahasa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori dapat dikatakan sebagai argumen logis, sedangkan pernyataan terhadap keyakinan, baik berupa penjelasan, prediksi, atau preskripsi merupakan hipotesis. Selanjutnya ada perumusan teori. Pembentukan teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Fenomena menimbulkan suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban. Dalam mereview teori ilmiah, digunakan pengujian asumsi dengan dua metode. Satu, metode ilmiah, bersifat terstruktur dan terencana dalam perencanaan riset, letak masalah, hipotesis, dan teknik penelitian yang dinyatakan dengan jelas. 2. Metode alamiah, menolak penggunaan prosedur yang terstruktur. Selanjutnya yaitu ada A. Teori dengan bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa bersifat verbal maupun matematis. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata, atau tanda, atau simbol. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Sintaktik, merupakan studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Sintaktik menghubungkan konsep-konsep dasar. Hubungan kelogisan dalam sintaktik berkaitan dengan aturan bahasa yang digunakan. Sintaktik berhubungan dengan aliran logika, bukan keakuratan proposisi argumen dari dunia nyata. Oleh karena itu, evaluasi sintaktik terhadap suatu teori melibatkan evaluasi validitas atau logika suatu argumen yang membentuk teori tersebut. Jika suatu argumen adalah valid, maka pernyataannya adalah benar, dan konklusinya pasti benar. Sebaliknya, logika dapat tetap valid atau akan tetap valid meskipun pernyataannya atau konklusinya tidak benar. Contohnya yaitu pernyataan 1, semua rekening yang berkaitan dengan aktiva adalah bersaldo debit. Pernyataan 2, akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva, dan konklusinya adalah akumulasi depresiasi memiliki saldo debit. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa konklusi atau hipotesis yang menyatakan bahwa akumulasi depresiasi bersaldo debit jelas salah. Namun demikian, logikanya berhubungan dengan sintaktik adalah valid karena jika kedua pernyataan tersebut benar, otomatis konklusinya juga akan benar. Yang kedua yaitu semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Pertanyaan yang berkaitan dengan unsur semantik adalah apakah arti dari setiap kata atau simbol yang digunakan dalam teori. Nah, hubungan semantik itu bisa ditunjukkan pada
ini tabel atau gambar di bawah ini, di bawah sini. Jadi garis lurus yang menghubungkan konsep-konsep dasar dari suatu teori dengan objek di dunia nyata atau disimbolkan dengan tanda kotak. Nah, hubungan ini seringkali disebut dengan hubungan operasional atau hubungan koresponden. Nah, hubungan ini membuat teori menjadi bermanfaat dan realistik. Nah, contohnya itu persamaan akuntansi itu kan aktiva itu kan sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, pada awalnya itu abstrak, namun demikian apabila kita itu mengaitkannya dengan dunia nyata, maka akan terlihat realistis. Kemudian kebenaran nilai atau keakuratan semantik suatu pernyataan ditentukan oleh keakuratan deskriptif yang ada di dunia nyata, didasarkan pada pernyataan atau konklusi individual, bukan pada aliran logika. Nah, atas dasar hubungan semantik, hipotesis atau teori mengandung dua unsur, yaitu empiris dan sintaksis. Nah, hipotesis didasarkan pada keadaan dunia nyata, maka kebenaran teori yang diajukan sangat tergantung pada hasil observasi. Yang ketiga yaitu pragmatis. Hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Nah, aspek pragmatis berkaitan dengan bagaimana konsep dan praktik akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak berkepentingan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Atas dasar hubungan ini, pendekatan yang populer digunakan untuk merumuskan teori adalah model keputusan. Dasar pemikiran utama model keputusan adalah akuntansi harus memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Nah, mungkin contohnya itu kita mungkin dapat melihat reaksi teknis yang berbeda dari akuntan terhadap peristiwa yang sama, seperti pemakaian metode akuntansi yang berbeda untuk menggambarkan peristiwa ekonomi yang sama. Selanjutnya yaitu B. Teori sebagai penalaran atau reasoning. Di samping teori itu dipandang sebagai bahasa, teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Artinya, bagaimana teori tersebut dihasilkan, apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus, atau disebut dengan penalaran deduktif, atau berasal dari sesuatu yang bersifat khusus ke umum, atau disebut dengan penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif ini, tujuan di sini ini merupakan bagian yang paling penting. Apabila tujuannya itu berbeda, maka strukturnya itu berbeda dan menghasilkan prinsip yang berbeda. Metode yang digunakan yaitu metode aksioma atau matematika. Atas dasar metode ini, perumusan teori itu diawali dari pemakaian asumsi dasar dan aturan-aturan yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dari masalah yang sedang dianalisis. Kebenaran teori hanya diuji berdasarkan logika analitisnya atau operasional matematika. Nah, apabila tujuannya itu benar, asumsinya itu benar, maka teori yang dihasilkan itu akan benar. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atas fenomena yang bersifat khusus. Nah, pendekatan ini dimulai dari adanya observasi terhadap seperangkat fenomena tertentu yang merupakan perwujudan dari sesuatu yang dapat memberikan gambaran umum dari suatu fenomena. Nah, sesuatu yang spesifik kemudian dianalisis hubungannya, persamaan, dan perbedaannya untuk digunakan sebagai acuan untuk melakukan generalisasi. Nah, generalisasi didasarkan pada bukti empiris yang ditemui saat observasi. Kebenaran teori ini tidak didasarkan pada alur logikanya, tapi pada pengujian empiris. Selanjutnya yaitu C.
teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori sebagai justifikasi merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Atas dasar pendekatan ini, teori itu dianggap sebagai resep untuk dijadikan acuan dalam praktik tentang apa yang seharusnya dilakukan. Nah, teori normatif berusaha memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai atau value judgment yang digunakan dalam merumuskan teori. Teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi research. Nah, jadi teori normatif ini hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana sesuatu seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Yang D yaitu teori sebagai penjelasan atau prediksi. Teori dianggap bebas nilai netral, artinya teori ini dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Teori positif didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik itu merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris, konkret, dan bebas nilai atau tidak bergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Nah, atas dasar hal ini, pendukung aliran positif menganggap dirinya itu sebagai pengamat yang netral, objektif, dan tidak dipengaruhi nilai berkaitan dengan fenomena yang diamati. Empat, pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan maka diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori itu harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Dalam menguji suatu teori perlu dibedakan antar definisi kebenaran dengan kriteria kebenaran. 3 kriteria dasar yang sering digunakan itu ada dogmatis, terbukti sendiri atau self-evident, dan ilmiah. Yang pertama itu dasar dogmatis. Kita seringkali membenarkan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang lain karena pernyataan tersebut itu dibuat berdasarkan suatu otoritas tertentu. Misalnya kita membaca koran dan percaya terhadap apa yang ditulis di koran tersebut. Atau kita membenarkan apa yang diajarkan oleh dosen dan apa yang kita baca pada suatu majalah tertentu. Nah, dogmatisme ini merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan tertentu. Pendekatan ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman dalam praktik akuntansi. Yang selanjutnya yang B adalah terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang disampaikan dari suatu teori yang dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan, ataupun pengalaman. Proporsi yang terbukti dengan sendirinya bisa diterima sebagai postulat. Postulat itu sendiri adalah pernyataan yang disepakati benar tanpa perlu pembuktian. Proporsi menunjukkan tahap pertama bagaimana ide-ide itu diturunkan untuk dirumuskan menjadi suatu teori. Ide tadi muncul dalam berbagai situasi. Yang terpenting bagaimana kebenaran dari teori tersebut dapat diuji dengan baik. Namun dalam pengetahuan ilmiah, self-evident terkadang kebenarannya tak lagi terbukti sendiri. Contohnya yaitu dalam geometri. Pernyataan bahwa garis lurus adalah jarak terpendek antara dua titik mungkin kebenarannya tidak lagi terbukti, karena kebenarannya tergantung pada kaidah geometri yang mengatur kata-kata seperti garis lurus, titik, jarak terpendek, dan antara didefinisikan. Yang selanjutnya ada C, dasar ilmiah. Cara-cara yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori ilmiah sering menimbulkan perdebatan dalam filsafat ilmu pengetahuan.
Hal tersebut dikarenakan dalam unsur teori ilmiah itu sendiri juga menghasilkan metode ilmiah yang berbeda-beda dalam mengembangkan teori tadi. Dan akibat dari perbedaan itulah sering menimbulkan perdebatan. Berikut beberapa hal yang sering diperdebatkan. Yang pertama ada sintaktik dan induksi. Sintaktik, suatu teori termasuk kelompok sintaktik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak benar dengan menggunakan logika atau penalaran. Jadi, pernyataan atau teori dapat diketahui salah atau benarnya menggunakan logika atau penalaran tanpa perlu menguji dari pengamatan peristiwa di dunia nyata. Contohnya yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Semua singa adalah binatang. Hal tersebut bisa dinyatakan dengan penalaran tanpa perlu pengujian. Yang selanjutnya ada induksi. Merupakan kebalikan dari sintaktik di mana suatu pernyataan kebenaran atau kesalahannya hanya dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Kebenaran atau suatu pernyataan dinilai berdasarkan hubungannya dengan hasil pengamatan atas fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata. Bukti empiris yang dipakai harus objektif. Berdasarkan siklus induktif-deduktif, dapat dilihat bahwa peran utama dari pendekatan sintaktik atau analitik adalah untuk menggabungkan penelitian secara bersama-sama dengan cara menjelaskan struktur atau hubungan sebab akibat atau mengevaluasi hasil-hasilnya. Ada beberapa kritik terkait pendekatan induktif atau empiris. Beberapa pihak menganggap bahwa pendekatan tersebut gagal karena hanya didasarkan pada pengamatan manusia. Pengamatan empiris dianggap hanya merupakan fungsi dari lingkungan budaya dan sosial, serta pengetahuan dan ekspektasi observer bukan suatu dasar yang jelas dalam hukum ilmiah. Yang kedua ada falsifikasi oleh Karl Popper tahun 1959. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi merupakan sesuatu yang belum terbukti salah. Hipotesis yang tidak dapat dibuktikan salah dengan cara observasi, maka akan dihasilkan teori yang tidak valid. Jadi, jika suatu teori yang mampu bertahan secara terus-menerus tanpa adanya penyangkalan, maka teori tersebut kokoh keberadaannya. Yang ketiga ada paradigma dan revolusi oleh Thomas Kuhn. Menurutnya, kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi, sehingga teori dapat diganti dengan teori lain yang tidak cocok dengan teori tersebut. Kondisi anomali yang bertambah besar menyebabkan ketidakpercayaan terhadap suatu paradigma sehingga timbul krisis. Krisis menyebabkan revolusi pengetahuan sehingga tercapai lagi kondisi normal sains. Proses ini akan berjalan terus-menerus sesuai dengan perkembangan situasi dan paradigma yang ada. Dalam artian bahwa paradigma yang lama akan terus berkembang dengan paradigma yang baru hingga mencapai suatu kebenaran ilmiah. Yang terakhir ada research program dari Imre Lakatos. Menurutnya, teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan hardcore dan seperangkat hipotesis yang dinamakan protective belt of auxiliary hypothesis. Ada juga istilah negatif heuristik, yaitu bidang yang tidak memungkinkan peneliti menemukan fenomena baru. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai artikel sebagai salah satu sumber referensi kami. Judul artikel tersebut yaitu Hermeneutika dalam Interpretif Paradigma sebagai Metodologi Penelitian Akuntansi oleh IGD Ari Wirajaya, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Nah, kesimpulan dari artikel tersebut yaitu perkembangan penelitian akuntansi di Indonesia sangat penting untuk dicermati karena Indonesia memiliki keanekaragaman adat, suku, budaya, dan agama, sehingga mampu menghadirkan realitas dan fenomena yang sesungguhnya terjadi secara mendalam. Para peneliti akuntansi di Indonesia diharapkan agar membuka diri terhadap metodologi riset yang dikembangkan oleh bidang ilmu sosiologi maupun antropologi. Hermeneutik dalam paradigma interpretif merupakan bagian dari positivisme dan sebagai alternatif dalam penelitian akuntansi. Paradigma ini mencoba untuk memberikan deskripsi dan pemahaman yang jelas tentang peran sosial dan organisasional akuntansi yang diaplikasikan pada lingkungan masyarakat sehingga mampu menghadirkan realitas dan fenomena yang sesungguhnya terjadi secara mendalam.
Munculnya hermeneutika dalam paradigma interpretif sebagai bagian dari post-positivisme merupakan perbaikan terhadap pandangan positivisme. Artinya, metodologi pendekatan eksperimental melalui observasi dipandang tidak mencukupi, tetapi harus dilengkapi dengan triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode, sumber data, riset, dan teori. Namun, kelahiran tiap-tiap metodologi di dalam suatu paradigma tidak berarti meniadakan paradigma sebelumnya, tetapi akan saling melengkapi dalam hubungan epistemologi. Ini berarti bahwa tiap-tiap paradigma memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dan akan saling melengkapi. Di samping itu, juga akan memperkaya khasanah konstruksi ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.